Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hipotesis untuk dua sampel min untuk sampel besar dan sampel kecil. Kelompok 1 beranggotakan Adilan Nur Kumairo, Himatul Mufidah Saiful, Oktaviani Rozatul Maudah, Tony Wahyu Priyambudi, dan Asmaul Fadilah. Saya akan menjelaskan dua sampel min dependent. Konsep min dependent. Min dependent atau korelasi yaitu min yang diperoleh dari sampel dalam populasi yang sama atau berhubungan. Keadaan awal ditunjuk oleh sampel 1 diasumsikan berkorelasi dengan keadaan akhir sampel 2. Contohnya yaitu sampel pretest post-test. Rumus uji T. Min dependent. Silahkan teman-teman memahami rumus yang telah kami cantumkan dalam slide PPT. Kami juga mencantumkan rumus lain untuk memudahkan teman-teman dalam memahami rumus uji T. Silahkan teman-teman memahami dan mencari contoh soal agar lebih memahami rumus uji T. Dua sampel mean independen. Mean independen yaitu mean yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi yang berbeda atau dianggap berbeda. Contoh sampel kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Silahkan teman-teman membaca dan memahami rumus yang telah kami cantumkan dalam slide PPT. Contoh uji perbedaan dua rata-rata independen. Seseorang peneliti misalnya tertarik untuk mengkaji perbedaan motivasi berprestasi antara pria dan wanita yang berkeluarga. Untuk mengontrol sejumlah peubah yang mungkin berpengaruh terhadap motivasi berprestasi subjek, ia menggunakan desain berpasangan, yaitu dengan cara membandingkan sekelompok suami dengan istrinya berdasarkan pemahamannya mengenai budaya harapan sosial yang berkembang di masyarakat tentang peranan suami dan istri di dalam keluarga. Ia berhipotesis bahwa bagi mereka yang sudah berkeluarga, motivasi pria cenderung lebih tinggi daripada motivasi wanita. Dengan demikian, pasangan hipotesis statik yang hendak diuji dapat ditulis sebagai berikut. Skor motivasi berprestasi suami istri atau data fiktif bisa dilihat di tabel. Dengan bantuan kalkulator diperoleh harga-harga sebagai berikut, bisa dilihat teman-teman. Lanjut sehingga T dapat diperoleh sebagai berikut. Contoh uji perbedaan dua rata-rata independen. Misalnya seorang peneliti bermaksud membuktikan bahwa metode yang dikembangkan lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dibandingkan dengan metode tradisional. Untuk menyederhanakan diskusi selanjutnya, metode baru dikembangkan disebut metode A dan metode tradisional disebut metode B. Untuk tujuan tersebut, ia mengambil sampel acak sebanyak 40 orang siswa dari suatu sekolah. Siswa yang terambil sebagai sampel tersebut kemudian dibagi secara acak menjadi dua kelompok, masing-masing 20 orang. Kelompok pertama diberi perlakuan dengan metode A dan kelompok kedua diberi perlakuan dengan metode B. Yang keduanya ditunjukkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Setelah beberapa bulan, sesuai dengan waktu lama yang direncanakan, dilakukan pengukuran terhadap tingkat motivasi belajar setiap siswa dari masing-masing kelompok tersebut dengan menggunakan instrumen pengukuran, yaitu skala motivasi belajar yang sudah dikembangkan sebelumnya. Berikut pembagian dua kelompok tadi, yaitu metode A dan metode B dalam bentuk tabel dengan nomor urut 1 sampai dengan 20 dengan skor yang pertama yaitu 37, 38, 39, 36, 42, 44, 35, 41, 40, 35, 38, 31, 40, 43,
42, 42, 41, 44, 38, dan 40. Yang selanjutnya yaitu metode B dengan nomor urut 1 sampai dengan 20, dan skor yang pertama yaitu 35, 30, 35, 36, 41, 40, 30, 32, 34, 33, 34, 33, 43, 41, 34, 40, 40, 31, 34, 30, dan 34. Uji beda dua min independen yang bertujuan yaitu untuk mengetahui perbedaan min dua kelompok data independen yang memiliki syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama ada data berdistribusi normal atau simetris. Yang kedua yaitu kedua kelompok data independen. Yang ketiga variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori dengan hanya dua kelompok. Uji untuk varian sama. Uji beda dua min dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi atau O diketahui dan jumlah sampel besar lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T. Pada umumnya nilai dan sulit diketahui sehingga uji beda dua min biasanya menggunakan uji T atau t-test. Untuk varian yang sama, maka bentuk ujiannya sebagai berikut. T sama dengan X1 dikurangi X2 per SP akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. DF sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Uji untuk varian berbeda. T sama dengan X1 dikurangi X2 per akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Jadi DF sama dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 tutup kurung kuadrat per S1 kuadrat per N1 tutup kurung kuadrat per N1 min 1 plus S2 kuadrat per N2 tutup kurung kuadrat per N2 min 1. Uji homogenitas varian. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui varian antara kelompok dari satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Perhitungan dengan menggunakan uji F. F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, DF1 sama dengan N1 min 1, dan DF2 sama dengan N2 min 1. Uji beda dua min dependen. Tujuan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data yang dependen. Syaratnya adalah 1. Distribusi data normal, 2. Kelompok data dependen atau pair jenis variabel numerik dan kategori atau dua kelompok. Formula yaitu T sama dengan D per SD per akar dari N. D sendiri adalah rata-rata deviasi atau selisih sampel 1 dengan sampel 2, dan SD standar deviasi dari deviasi per selisih sampel 1 dan sampel 2. Sekian video PPT dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.